Teresia Leoni Sinaga dan dua partner saya, Rindi Ariska Kembaren dan Karin Ibrahina Ginting, ingin mempresentasikan mengenai rebranding kami tentang brand Tiger. Berikut adalah brand manual book yang kami buat. Ini merupakan tampilan cover depan, dan ini merupakan tampilan cover belakang untuk buku kami. Kita masuk ke dalam table of content. Dalam buku ini, yang pertama terdapat introduction, yang kedua background dan brand context, yang ketiga ada research and insight, yang keempat ada brand identity dan brand strategi. Lalu ada brand implementation dan video presentasi. Kita masuk ke dalam introduction. Selamat datang di Tiger Coffee, tempat di mana rasa kopi yang unik dan menjadi bintang utama. Kami menghadirkan pengalaman kopi dan teh yang tak terlupakan dengan beragam teknik pemanggangan dan pencampuran biji kopi dan teh yang terbaik. Lalu untuk goal sendiri, rebranding Tiger ini bertujuan untuk memperbaharui citra merek dengan desain yang segar dan modern, sesuai dengan tren terkini, serta menyesuaikan produk, promosi, dan pesan merek dengan preferensi target pasar yang ada. Kita masuk ke dalam background dan brand konteks. Yang pertama ada nama brand dan tampilan logo dari brand Tiger sendiri. Ini merupakan tampilan logo dari brand Tiger yang belum kami rebranding. Tiger memiliki makna yang menggambarkan esensi dari produk minuman yang ditawarkan, yaitu kombinasi antara teh segar dan kesegaran ice. Lalu masuk ke dalam brand story. Tiger Coffee dikenal dengan rasa kopinya yang unik. Kopi yang dibuat melalui berbagai teknik pemanggangan dan pencampuran biji kopi. Untuk brand positioning, yang pertama ada price, yaitu harga menengah karena produk yang dijual Tiger ini bisa dijangkau oleh semua kalangan. Untuk convenience, kami ingin produk yang dijual harganya murah dan mudah dijangkau. Lalu untuk quality, pastinya dengan harga yang terjangkau, Tiger menghasilkan kopi dengan kualitas yang terbaik. Lalu untuk value, yang pertama kualitas terbaik. Tiger ingin menawarkan kopi dengan kualitas yang terbaik. Lalu kegunaan yang beragam, di mana brand Tiger tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga menyediakan opsi teh untuk orang yang mungkin tidak suka kopi. Lalu harga yang terjangkau, meskipun menawarkan kualitas premium, harga kopi Tiger tetap terjangkau dan dapat bersaing. Lalu pelayanan yang unggul dan keterbukaan dan transparansi, di mana Tiger berkomitmen untuk menjadi brand yang jujur dan transparan bagi semua pelanggan. Lalu untuk brand essence-nya sendiri adalah menghidupkan sensasi, membangkitkan semangat. Untuk USP-nya, yang pertama ada kesegaran premium dalam setiap tegukan. Dan inovasi varian rasa yang menggugah selera, lalu kemudahan untuk menikmati kualitas premium, di mana Tiger merupakan salah satu brand yang menyediakan produk dengan kualitas yang premium. Lalu kualitas tak tertandingi dengan harga yang bersaing. Lalu masuk ke dalam brand ideal, yaitu kopi yang menghadirkan keberagaman rasa dan aroma berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Untuk citranya, brand ini menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan aroma nikmat dan cita rasa beragam serta harga yang terjangkau. Lalu nilainya menciptakan kopi yang berkualitas tinggi menggunakan bahan alami 100%. Pengalamannya, Tiger memberikan kopi dengan harga murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam research dan juga insight. Yang pertama itu kita membahas competitive analysis. Competitive analysis yang kami gunakan di sini adalah The Kedai Kopi HR3, di mana berlokasi di Jalan Warung Buncit Raya, nomor TIB Jakarta Selatan. Berikut merupakan logo yang mereka gunakan dan juga sosial media mereka yang gunakan adalah Instagram. Perbandingan Tiger Coffee dan juga HR3 yaitu secara menu dan juga lokasi. Dapat diperhatikan. Kita masuk ke dalam kelebihan dan juga kelemahan dari HR3. Untuk kelebihan dari HR3 sendiri, yang pertama cakupan target audiens lebih banyak dibanding dengan Tiger Coffee. Kemudian menu minuman lebih banyak dibandingkan dengan Tiger. Yang ketiga mudah ditemukan karena tepat di pinggir jalan.
Dan yang keempat adalah harga relatif murah. Untuk kekurangan dari HR3 sendiri, yang pertama memiliki banyak pesaing di sekitar lokasi, yang kedua logonya kurang menarik, yang ketiga memiliki kapasitas pengunjung yang terbatas, yang keempat strategi branding yang kurang, dan yang kelima adalah desain yang digunakan kurang menarik. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis benchmark, di mana kami menggunakan Fore Coffee yang ada di Mampang sebagai analisis benchmark kami. Untuk logonya sendiri berikut merupakan logo Fore, dan juga kami menyediakan website yang mereka miliki. Untuk strategi marketing yang digunakan oleh Fore Coffee, yang pertama mereka memiliki pendekatan media sosial yang aktif dan juga kreatif. Dapat dilihat melalui TikTok, Instagram, dan juga YouTube mereka yang aktif dalam membranding dari produk mereka. Kemudian yang kedua menggunakan gaya dan bahasa yang sesuai, di mana mereka memberikan atau menampilkan konten-konten yang sesuai dengan target marketing mereka. Kemudian yang ketiga adalah desain visual yang menarik, dan yang keempat adalah inovasi dalam menu, di mana mereka selalu memberikan inovasi baru dalam menu mereka. Kemudian itu masuk ke dalam strategi branding yang digunakan oleh Fore Coffee. Yang pertama, mereka masih gencar dalam melakukan promosi, di mana Fore berhasil mempromosikan dirinya dengan efektif melalui kampanye kreatif seperti diskon, promo beli 1 gratis 1, dan juga hadiah pelanggan setia. Kemudian ada kolaborasi dengan brand skincare, di mana Fore berkolaborasi dengan salah satu brand skincare untuk menciptakan menu baru, yaitu Super Blue Coco Lemon, yang memberikan skincare gratis setiap pembelian minuman tersebut. Selanjutnya itu mereka juga membuat podcast di YouTube dan juga Spotify, di mana mereka menerapkan strategi bikin podcast di YouTube dan Spotify dengan sangat cerdas dan efektif. Dan yang terakhir adalah mereka sendiri memiliki aplikasi, di mana Fore telah mengadopsi strategi yang cerdas dengan menggunakan dan menciptakan aplikasi sendiri sebagai bagian dari upaya pemasaran. Kita masuk ke dalam target audience research. Yang pertama itu target audience secara demografi. Secara usia merupakan pria dan wanita dengan usia dewasa dari 20 hingga 30 tahun. Pendidikannya beragam tetapi cenderung memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, dan pendapatannya adalah orang-orang dari berbagai pendapatan, terutama kelas atas atau menengah ke atas. Selanjutnya itu ada target audiens secara geografi, di mana secara lokasi penduduk dari Jakarta Selatan, terutama yang berada di sekitar Buncit Business Center. Dan secara daerah, mereka memiliki daerah perkantoran di mana dipenuhi dengan karyawan, pekerja lepas, ataupun pengusaha. Kemudian ada target audiens psikografis, di mana memiliki gaya hidup individu yang aktif secara sosial dan juga profesional, memiliki nilai konsumen yang menghargai kualitas produk dan juga pengalaman yang nyaman dan juga produktif, serta memiliki kepribadian orang-orang yang berorientasi pada hasil dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya juga ada target audiens perilaku, di mana konsumen yang memiliki kebiasaan minum kopi di pagi hari sebelum dan selama bekerja, kemudian orang-orang yang mencari tempat nyaman untuk rapat, dan yang terakhir adalah individu yang meningkatkan suasana yang tenang, dan produktif dalam bekerja. Masuk ke dalam target trends, industri kopi saat ini semakin menjamur dan tumbuh di mana-mana, tidak hanya di kota besar namun juga di kota-kota kecil Indonesia. Sebagai pengusaha, tentunya tren pertumbuhan yang negatif harus dapat diimbangi dengan adanya inovasi dan juga value. Value proposition yang kuat, kita harus dapat memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah kebutuhan akan kopi yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah inovasi produk. Dan yang ketiga adalah kemudahan dan juga kepersonalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke brand identity dan brand strategi. Jadi ini adalah mood board dan color palette yang kita pakai dalam waktu kita nge-rebranding Tiger Coffee sendiri. Nah, jadi ini kita masuk ke dalam typeface. Jadi yang pertama itu kita pakainya yang Tan Asford, kedua itu ada Jua, dan ketiga ada Glacia Indifference. Di headline sendiri kita menggunakan font Tan Asford
Untuk subheadline, paragraf, dan caption kita pakai Glacia Indifference. Nah, jadi di sini juga kita punya alternatif logo yang berjumlah 9. Jadi di alternatif logo ini kita ada buat antara perpaduan kopi dan juga teh, serta kita juga ada buat alternatif logo tentang tiger itu sendiri. Di alternatif final logo, kita juga punya 4 alternatif yang kita kembangin dari satu logo. Nah, selanjutnya kita masuk ke signature logo. Jadi ini adalah logo yang dipilih dan juga memiliki makna yang menggambarkan tentang harmoni antara teh dan kopi. Makna garis lengkungnya itu juga membawa kesan lembut, ramah, dan organik. Garis lengkung daun ini juga menggambarkan koneksi dan interaksi, bahwa Tiger itu adalah merek yang menekankan pentingnya hubungan antara brand dan pelanggan. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam logo variation. Yang pertama itu ada primary logo, monogram, dan juga logo type. Nah, di brand color, logo ini menggambarkan harmoni antara teh dan kopi. Makna garis lengkung daun yang mengarah ke atas akan membalut kopi juga membawa kesan lembut, ramah, dan organik. Serta ini 6 warna yang kita pakai dalam rebranding Tiger Coffee itu. Nah, di alternatif maskot kita juga punya 4 alternatif. Seperti bisa dilihat. Nah, jadi ini adalah maskot yang terpilih, yang merupakan ilustrasi seekor harimau lucu yang mengenakan celemek hijau. Harimau ini menjadi representasi yang sempurna untuk merek ini karena harimau sering dikaitkan dengan kekuatan dan keberanian, sementara kesan lucu mencerminkan sisi yang ramah dan mengundang. Di atas kepala harimau tersebut juga terdapat daun teh yang menjadi simbol produk utama Tiger, serta tigernya menggunakan celemek berwarna hijau yang ditambah dengan pattern. Lalu kita masuk ke brand implementation. Yang pertama ada desain booth untuk Tiger. Desain booth ini dirancang sesuai dengan konsep dan kebutuhan dari brand Tiger sendiri. Penggunaan warna dan font pada desain menggambarkan identitas merek dan penggunaan super grafis pada pola yang mencerminkan brand Tiger. Lalu terdapat juga banner dan promotional signage. Lalu ini merupakan desain feeds dari Instagram untuk Tiger yang kami rancang, dan ini mock-up-nya. Desain feeds Instagram ini dibuat sesuai dengan konsep dari brand Tiger dengan menggunakan warna-warna dan font-font yang konsisten untuk identitas merek. Lalu ini untuk website. Untuk melihat website yang telah kami rancang, dapat diklik pada link tersebut. Nah, website ini didesain sebagai salah satu platform promosi utama untuk brand Tiger. Desain ini telah mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari brand Tiger sendiri, termasuk penggunaan warna dan font yang selalu konsisten. Selanjutnya itu ada desain menu, banner, dan juga spanduk. Yang pertama ada desain menu. Desain menu ini menggunakan warna hijau dan juga pola ikonik dari Tiger untuk konsistensi merek. Sederhana namun jelas, pada menu ini memberikan informasi produk dan juga harga yang mudah dipahami. Selanjutnya ada desain banner, di mana stand banner Tiger menampilkan informasi harga dan juga produk secara jelas dengan ukuran font yang besar dan gambar yang menarik. Dan yang ketiga ada desain spanduk. Spanduk Tiger memukau dengan desain menarik dan juga mock-up yang menggugah selera. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam desain brosur. Jadi, desain brosur ini kita buat dengan tata letak yang teratur dan mudah dibaca. Brosur ini juga memastikan bahwa setiap informasi tersaji dengan baik tanpa membuat pelanggan kehilangan fokus saat membacanya. Nah, di brosur Tiger ini juga menggunakan warna hijau yang menyegarkan sebagai dominan, sehingga menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan mengundang serta mencerminkan kesegaran yang disuguhkan dalam setiap tegukan. Nah, selanjutnya ada desain flyers. Jadi di desain flyer ini kita menampilkan minuman yang kayak menggoda. Nah, dari kopi yang aromatik hingga teh yang menggugah.
tidak hanya menampilkan minuman, tetapi flyer kami juga menyoroti penawaran diskon yang tak bisa dilewatkan. Dengan menonjolkan diskon untuk setiap pembelian, kami memberikan intensif kepada pelanggan untuk menikmati kesegaran Tiger. Lalu kita masuk ke desain postcard. Desain postcard ini dirancang dengan memperhatikan elemen-elemen yang memperkuat identitas merek dari brand Tiger. Penggunaan warna dan font yang khas sesuai dengan brand Tiger menegaskan konsistensi merek dalam setiap komunikasi visual. Kita masuk ke dalam business card, envelope, dan juga letterhead. Nah, yang pertama itu ada business card. Business card dari Tiger sendiri menampilkan desain yang simpel dan juga minimalis, namun tetap mencerminkan karakter khas dari Tiger. Yang kedua ada loyalty card, di mana loyalty card dari Tiger sendiri menyediakan desain yang menarik, mudah dikenali, dan juga tetap menggunakan motif khas dari Tiger dan juga warna hijau merah. Dan yang ketiga itu ada envelopes, di mana desain dari envelopes Tiger ini memiliki motif dan juga warna yang seragam dengan merek Tiger. Yang keempat ada letterhead, di mana penempatan logo Tiger pada pojok kanan atas surat adalah tata letak yang tepat untuk letterhead yang profesional dan juga rapi. Kita masuk ke dalam signage. Yang pertama itu ada soft font signage, di mana penggunaan logo Tiger dalam bentuk lingkaran di depan gerai menciptakan kesan modern dan juga menarik. Yang kedua ada internal signage, di mana menu sebagai internal signage di gerai Tiger memberikan informasi produk yang jelas. Dan yang ketiga ada promotional signage, di mana poster promosi produk di depan gerai Tiger dapat menarik perhatian dan juga mendorong pembeli dengan desain yang menonjol dan juga menawarkan penawaran yang khusus dan juga jelas. Nah, selanjutnya ada packaging design. Jadi di packaging cup Tiger ini hadir dengan pattern yang unik dan menarik, memberikan sentuhan visual yang memikat bagi pelanggan. Pola-pola ini tidak hanya menambah keindahan estetika pada kemasan, tetapi juga mencerminkan keberagaman rasa yang ditawarkan dalam setiap produk kami. Nah, dengan desain packaging cup yang menawan dan pola-pola yang unik, Tiger juga memberikan lebih dari sekedar minuman enak, tetapi juga pengalaman visual yang memikat kepada pelanggannya. Selanjutnya ada staff, dan yang pertama itu ada topi, di mana topi staff Tiger menggunakan warna hijau yang khas dengan merek dan juga logo, berwarna putih di bagian depan di tengah. Kemudian ada kaos staff Tiger berwarna abu-abu dengan pattern khas dari merek Tiger, memberikan kesan profesional dan juga mengikuti identitas dari merek yang ada. Dan yang terakhir itu ada apron. Apron dari Tiger adalah simbol keramahan dan juga profesionalisme dari pelayanan kami. Didesain dengan warna dan motif yang mencerminkan estetika merek dari Tiger, apron ini tidak hanya melindungi pakaian karyawan kami, tetapi juga menambahkan sentuhan kelas dan kebersihan pada layanan yang kami sediakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan mulai dari awal hingga pada akhir ini. Kami ucapkan terima kasih.